Questo va bene. È un grande. Membandingkan jet tempur J-20 Tiongkok dengan F-22 AS dan T-50 Rusia, jet tempur J-20 dengan kapasitas stealth siluman yang dibuat di Chinese Aircraft Manufacturer Chengdu, Tiongkok kini telah masuk dalam tahap serial produksi, sedang F-22 Raptor, produksi Lockheed Martin AS yang diakui telah terbukti sebagai pesawat yang sudah dapat dihandalkan. Dikategorikan sebagai jet tempur generasi kelima, dan semua jet tempur yang berkemampuan seperti F-22 ini dikategorikan sebagai jet tempur generasi kelima. Tapi J-20 juga dikategorikan jet tempur generasi kelima, meskipun awalnya dirancang untuk generasi keempat, tapi berkat perkembangan pada serial prototipenya yang diadakan pengembangan, pengamat menilai pesawat J-20 telah menjadi generasi kelima. Sedang F-22 Raptor, produksi Lockheed Martin AS yang diakui telah terbukti sebagai pesawat yang sudah dapat dihandalkan dikategorikan sebagai jet tempur generasi kelima. Dan semua jet tempur yang berkemampuan seperti F-22 ini dikategorikan sebagai jet tempur generasi kelima. Tapi J-20 juga dikategorikan jet tempur generasi kelima, meskipun awalnya dirancang untuk generasi keempat. Berkat perkembangan pada serial prototipenya yang diadakan pengembangan, pengamat menilai pesawat J-20 telah menjadi generasi kelima. Ada yang berspekulasi terutama dari AS dan pihak Barat yang selama ini menganggap dirinya superior terutama terhadap pihak Timur, bahwa rancang bangun F-22 telah dicuri oleh mata-mata, atau dibeli secara ilegal oleh negara-negara pesaing, kemudian direkayasa untuk membuat prototipe baru yang hampir serupa. Hal ini yang menjadi alasan utama mengapa AS tidak mau mengekspor F-22, karena takut negara seperti Rusia dan Tiongkok akan menggunakan rancang bangun mereka untuk membangun pesawat yang serupa, lebih-lebih setelah ada kecurigaan dan tuduhan bahwa 1,7 terabyte informasi rahasia AS tercuri. Jika membandingkan tampilan dan rancang bangun J-20, menurut pengamat AS bahwa pesawat ini memiliki tata letak Delta Wing Canard, sayap Delta bebek, demikian juga F-22 dan F-35 keduanya memiliki tata letak Diamond Wing konvensional. Aspek frontal J-20 terlihat sangat mirip dengan F-35 JSF dengan intake DSI kembar dan ekor dengan bentuk V. J-20 memiliki konfigurasi Canard Delta bermesin ganda, Diverted Less Supersonic Intake DSI, *1. Dan moncong, hidung berbentuk konsisten dengan menggunakan radar AESA, Active Electronic Scan Array. Agar tetap menjaga stealth, F-22 membawa senjata di celuk internal. J-20 diduga menggunakan mesin WS-10 daripada WS-15, keduanya buatan Tiongkok yang mempunyai daya dorong atau thrust 180 kN. Pengamat menduga belakangan yang dipakai adalah WS-15. F-22 Raptor memiliki afterburner ganda buatan Pratt & Whitney F119-100 turbofans incorporated pitch axis Victoring, dengan kisaran tanda kurang lebih 20 derajat. Daya dorong maksimum masih dirahasiakan, sebagian sumber memperkirakan sebesar 156 kN. Mesin utama F-35 adalah Pratt & Whitney F135, General Electric Rolls-Royce F136 sedang dikembangkan sebagai mesin alternatif. T-50 menggunakan sepasang mesin Saturn 117 pada penerbangan perdana yang dapat menghasilkan 142 kN thrust di afterburnernya.
T-50 akan menjadi pesawat tempur generasi kelima pertama dengan dorongan vectoring 3D penuh di sepanjang sumbu pitch, yaw dan roll. Desain J-20 mirip dengan Lockheed Martin F-22 Raptor dan Sukhoi T-50. Beberapa sumber menginformasikan J-20 prototipe menggunakan mesin Saturn 117 AL-41F1A buatan Rusia. Tiongkok telah menyatakan niatnya untuk melakukan pengadaan 117 Saturn Rusia dengan jumlah yang besar, dan ada rumor baru-baru ini di Zhuhai Air Show prototipe J-20 telah dilengkapi dengan mesin 117 ini. F-22 Raptor menggunakan radar AESA AN/APG-77 yang dirancang untuk superioritas udara dan operasi penyerangan, fitur Low Observable, Active Aperture, Electronically Scan Array yang bisa melacak beberapa target dalam segala cuaca. Sensor utama dalam pesawat F-35 menggunakan radar AN/APG-81 AESA yang dirancang oleh Northrop Grumman Electronic Systems dan ditambah dengan Electro-Optical Targeting System (EOTS) yang dipasang di bawah hidung pesawat rancangan Lockheed Martin. T-50 menggunakan radar APAA yang dibuat NIIP. J-20 juga disebutkan memakai radar sejenis hanya masih belum diketahui. Sensor utama dalam pesawat F-35 menggunakan radar AN/APG-81 AESA yang dirancang oleh Northrop Grumman Electronic Systems dan ditambah dengan Electro-Optical Targeting System (EOTS) yang dipasang di bawah hidung pesawat rancangan Lockheed Martin. T-50 menggunakan radar APAA yang dibuat NIIP. J-20 juga disebutkan memakai radar sejenis hanya masih belum diketahui. Pengamat militer memperkirakan meskipun pesawat stealth siluman J-20 terlihat lebih baik daripada yang lain, tapi pilot Tiongkok tidak berpengalaman seperti pilot AS. Pilot-pilot AS sudah berpengalaman di medan tempur bertahun-tahun. Apalagi dengan keunggulan AS untuk AWACS, teknologi rudal dan radar DEL, AS dan Rusia dibilang masih lebih maju dan unggul dari Tiongkok. Untuk J-20 masih diperlukan waktu untuk melihat bagaimana di masa depan ini dibandingkan dengan dua saingannya di atas. Perkembangan J-20 Tiongkok menurut pengamat, J-20 pertama dibuat 4 unit, 3 unit untuk diadakan perubahan-perubahan. Hingga tahun 2015 ini telah dibangun 6 unit prototipe. Pada tanggal 12 Desember tahun 2014, prototipe 2015 telah terlihat adanya perubahan baru lagi, terutama pada bagian ekor pesawat. Jadi jumlah produksi prototipe J-20 ini telah melampaui T-50 Rusia. J-20 prototipe 2015 sebelum muncul perdana, setengah bulan sebelumnya sebenarnya prototipe 2013 baru saja terlihat, jadi selama tahun 2014 terlihat telah dibangun sebanyak 4 unit. Pengamat memperkirakan dengan pesatnya dibangunnya prototipe ini menandakan bahwa pesawat ini akan tidak lama lagi bisa masuk dalam jajaran operasional PLA. Pada 29 November 2014, prototipe 2013 berhasil melakukan uji terbang di Chengdu. Setengah bulan kemudian pada tanggal 18 Desember tahun 2014 prototipe J-20 Stealth sudah melakukan ground test, 2 hari kemudian berhasil melakukan uji terbang. J-20 prototipe pertama 2011 ini sebenarnya sejak 1 November 2011 sudah berhasil melakukan uji terbang perdana. Setelah keberhasilan ini, para teknisi Chinese Aircraft Manufakturer Chengdu hanya dalam 18 bulan prototipe kedua 2012 berhasil melakukan uji terbang, 4 bulan kemudian produksi kelima prototipe 2013 melakukan uji terbang perdana. 19 hari kemudian, prototipe 2016 yang merupakan produksi ke-6 sekali lagi berhasil melakukan uji terbang.
Menurut media, serial F-22 telah diproduksi 2 unit verifikasi proyek dan 11 unit prototipe. Kecepatan dari serial produksi terlihat cukup pesat, sejak tahun 1997 sampai tahun 1998 dalam 2 tahun hanya dibangun 1 unit prototipe untuk uji terbang, tahun 1999 dibangun 2 unit, tahun 2000 dibangun 3 unit. Ketika prototipe 2013 dari J-20 baru saja terbang perdana dan munculnya 2015, pengamat memperkirakan J-20 akan tidak lama lagi akan menyamai ke level F-22 dan F-35, bahkan dapat dikatakan telah melebihi kemajuan dari T-50. Perubahan telah terjadi pada prototipe J-20, pada Maret tahun 2014 pada prototipe 2011 telah berubah bukan saja dari warnanya. Hanya berselang beberapa bulan prototipe 2015 selain ada perubahan juga ada kemajuan yang menyolok. Tanggal 19 Desember tahun 2014 sore, pengamat melihat J-20 prototipe ke-6 2015 berhasil melakukan uji terbang, sama seperti prototipe 2011 yang juga dicat warga abu-abu metalik. Perbedaan pada bentuk ekornya, tail boom, dari prototipe terdahulu, ada sedikit perubahan desain. Di mana pada sirip perut cukup luas untuk menutupi semprotan exhaust-nya, pengamat melihat perangkat pada ekor tail boom ini dapat meningkatkan performance pesawat juga bisa menambah sifat stealth, siluman pesawat. Dari foto dapat terlihat letak 2 sisi dari spout. Cerat di ekor terlihat jelas perbedaannya dengan prototipe terdahulu, juga penutup kabin, hatch dan banyak perubahan yang memungkinkan pilot lebih mudah menyelamatkan diri dengan jati seat saat dalam keadaan darurat. Tapi perubahan yang terlihat penting terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2014, ketika prototipe ketiga nomor 2011 berhasil melakukan uji terbang. Pengamat melihat perubahan dari warna hitam ke warna putih. Selain itu airfoil prototipe 2011 ada perubahan lebih detail yang berarti, sirip perut juga diperluas sehingga lebih memperkuat daya silumannya. Perubahan-perubahan kecil menandakan adanya kemajuan teknis, perubahan kecil menunjukkan rancang bangun sesuai dengan yang diinginkan dan rencana. Karena jika terjadi perubahan besar maka menandakan adanya kesalahan desain atau teknis besar, dan akan terjadi penundaan-penundaan. Jet tempur generasi kelima harus memenuhi persyaratan berikut: 1. Bersifat stealth, siluman. 2. Supersonik. 3. Super manuver. 3. Sistem avionik yang canggih. J-20, F-22 dan T-50 memiliki desain khusus pada ekor vertikal yang bisa gerak ke semua arah. Namun ekor vertikal demikian ada kelemahannya, permukaan tidak boleh terlalu besar. Karena jika terlalu besar akan mempengaruhi kecepatan supersonik, dan menimbulkan ketidakstabilan pada saat akan mencapai cruising speed supersonik. Maka dibutuhkan sirip perut untuk menambah pengaruh ekor vertikal. Tanggal 25 April tahun 2011, di Oxfordshire, selatan Inggris suatu tempat terpencil dari pabrik pesawat terjadi ledakan besar, sebuah pesawat F-35 berada di atas runway meluncur dengan cepatnya, ketika kecepatan mencapai 500 km per jam terjadi ledakan hebat. Seketika itu hatchway terbuka dan terbelah saat itu jati seat dengan dummy pilot. Meluncur bak roket ke atas setinggi 100 meter ke udara, diikuti berkembangnya payung parasit dan mendarat dengan selamat. Menurut media ini adalah untuk pertama kalinya F-35 melakukan uji coba keselamatan pilot pada saat pesawat dalam keadaan darurat, dan berhasil dengan memuaskan. Keberhasilan ini berkat memakai teknologi penyelamatan terbaru, di mana saat pilot menekan tombol penyelamatan secara simultan kursi, roket, peluncur, jati seat dan peledak kecil untuk membuka hatchway penutup kokpit bersamaan membuka. Sehingga tidak perlu menunggu hatchway penutup kokpit buka dulu baru jati seat meluncur seperti teknologi yang lama. Sedang hatchway dan jati seat di J-20 prototipe 2015 juga terlihat memiliki teknologi yang sama.
Dengan pengalaman pada Perang Vietnam pada tanggal 26 Juli tahun 1967, ketika terjadi perang udara-udara di atas Danang, 4 unit F-4 sedang mengawal 6 unit F-105 yang baru melakukan pengeboman terhadap pusat radar di Vietnam Utara. Pada terbang kembali ke pangkalan ini dihadang oleh 2 unit MiG-19 Vietnam. Dengan meluncurkan 6 roket, menghadapi serangan dadakan dari Vietnam ini, 4 unit F-4 kaget dan panik coba terbang ke arah laut, dan tidak coba melakukan perlawanan perang udara-udara. Hal ini dilakukan karena 4 unit pesawat ini telah meluncurkan semua roket yang dibawanya. Saat itu AS terlalu percaya diri dengan keampuhan roket rudal. F-4 tidak dilengkapi dengan senjata mesin, sehingga tidak bisa lagi melawan serangan tersebut. Sejak itu semua jet tempur AS dilengkapi dengan senjata mesin. Sedang J-20 pengamat belum melihat bahwa pesawat ini telah menyediakan tempat untuk memasang senjata mesin, namun mereka percaya J-20 pasti dilengkapi dengan senjata mesin, karena untuk melengkapi ini bukan suatu yang terlalu sulit, baik untuk penempatannya di pesawat maupun bobotnya. Karena ambil misal senjata mesin dari Su-27 dengan kaliber 30 mm bobotnya hanya 50 kg ditambah dengan amunisi 200 atau 300 round, total bobotnya kurang lebih 200 atau 300 kg. Jadi jika dilihat F-22, T-50 dan J-20 bobot dari pesawat generasi kelima ini akan lebih dari 30 ton, maka untuk ditambah bobot 300 kg akan tidak menjadi masalah besar, sejelek-jeleknya mengurangi sedikit pengisian bahan bakar. Katup model ini biasanya sedikit banyak akan menghambat laju terbang pesawat. Katup model ini banyak digunakan pada pesawat buatan tahun 1980-an. Katup model ini secara ekonomis lebih murah. J-20 prototipe 2015, terpasang katup pengisian bahan bakar yang bisa masuk keluar, ini lebih menjamin sifat siluman dari pesawat ini. Penutup katup ini hanya sebesar 0,1 meter persegi ketika ditutup menyatu dengan permukaan pesawat. Katup model ini biasanya sedikit banyak akan menghambat laju terbang pesawat. Katup model ini banyak digunakan pada pesawat buatan tahun 1980-an. Katup model ini secara ekonomis lebih murah. J-20 prototipe 2015, terpasang katup pengisian bahan bakar yang bisa masuk keluar, ini lebih menjamin sifat siluman dari pesawat ini. Penutup katup ini hanya sebesar 0,1 meter persegi ketika ditutup menyatu dengan permukaan pesawat. Namun pertimbangannya, saat mengisi bahan bakar di udara, faktor siluman akan tidak ada pengaruh, karena saat mengisi bahan bakar di udara bagaimanapun akan tidak lagi bisa bersifat siluman, yang disebabkan formasi pesawat tanker dan pesawat lainnya, dan saat menjulurkan selang bahan bakar akan terdeteksi oleh radar. Jadi pengamat meyakini bahwa faktor ini pasti sudah dipertimbangkan. Lebih-lebih lagi dalam pengisian bahan bakar di udara, kecepatan pesawat akan dalam keadaan rendah dan harus dalam keadaan stabil, jadi faktor-faktor kelemahan di atas bisa diabaikan. Namun perlu diketahui pesawat tanker yang dipakai Tiongkok masih menggunakan selang fleksibel yang menjulur di sisi kanan dan kiri, di mana pengisian bahan bakar cukup sulit, memerlukan pilot untuk lebih berhati-hati dan memakan energi. Sedang pesawat tanker yang dibuat Boeing AS sudah menggunakan teknik selang kaku yang menjulur di bawah pesawat, sehingga lebih memudahkan bagi pilot untuk melakukan pengisian dan memakan waktu lebih cepat. Asterisk 11 jenis asupan udara mesin jet yang digunakan beberapa pesawat tempur modern untuk mengontrol aliran udara ke dalam mesin. Yang terdiri dari bam tonjolan dan alur asupan udara ke depan yang bekerja bersamaan untuk mengalihkan aliran udara dari mesin pesawat, dan mengkompres udara untuk memperlambat dari kecepatan supersonik.
这是我国自主研制的新一代隐身战斗机歼20，那今年呢也是它首次参加国庆阅兵式。大家可以看到啊，它非常的帅气和漂亮，它的线条很锐利，而且涂装呢是略微。